Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa qada bihuda ila yaumil liqa'illahil qa'il syafaati yaumil qiyamati haqq. Faman lam yu'min falam yakun min ahliha atau kama qala. Amma ba'd. Yang kami hormati segenap pemirsa RCTI Plus dimanapun Anda berada, dai muda RCTI Plus dimanapun Anda berada, dan juga yang saya hormati segenap tim dari RCTI Plus, dan juga yang saya hormati yang akan menyusul habis ini insyaallah Mas Azmi Askandar, Gus Azmi Askandar yang insyaallah akan menyusul habis ini. Puji syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita bisa mengambil ilmu, mengambil hikmah dari setiap apa yang terjadi. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat terutusnya beliaulah kita bisa membedakan bainal haq wal batil, bainal halal wal haram, dan juga kita bisa membedakan mana yang baik untuk kita dan mana yang tidak baik untuk kita. Teman-teman, pada hari ini kita akan menjelaskan tentang move on dari dosa. Tapi sebelumnya, monggo kita baca Fatihah satu kali, dan dengan harapan wabah COVID, ya, virus corona ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita selalu senantiasa bisa beraktivitas, beribadah, dan juga silaturahmi, bersosialisasi dengan baik, dan juga seperti semula, aman-aman saja tanpa ada gangguan apapun. Dan juga apa yang punya hajat segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang punya hajat dunia maupun hajat akhirat diangkat oleh Allah, diijabah oleh Allah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jangan lupa komen di bawah juga ya. Saya ingatkan satu kali lagi, komen di bawah menyertakan email biar nanti bisa face to face, frame to frame, nanti tanyanya langsung, ngobrol langsung, bukan cuma dari chat. Seru. Dai muda RCTI Plus sekarang tambah fresh, tambah seger. Ya, semoga saja selalu memberikan manfaat dan juga inspirasi bagi anak muda kaum milenial zaman ini. Alhamdulillah, puji syukur ya Allah bisa bermuajah lagi lewat virtual ya. Yang pastinya tetap patuhi protokol pemerintah teman-teman, prokes. Apalagi sekarang lagi PPKM, pembatasan apa itu namanya ya, mikro kegiatan apa sih, itulah pokoknya. Pokoknya sama kayak ini ya, kalau bahasa kemarin itu apa ya, lockdown gitu, sama aja lah kayak gitu. Jadi ya tetap patuhi protokol pemerintah teman-teman ya. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kita harus taat kepada Allah, apa yang menjadi perintah Allah kita harus taat, apa yang jadi perintah Nabi Muhammad kita harus taat, apa yang jadi perintah pemerintah juga kita harus mentaati ya. Wajib hukumnya kita untuk mentaati selama niat pemerintah itu baik, dan juga untuk menjaga kesehatan diri kita sendiri dan juga keluarga. Teman-teman semuanya, berbicara masalah dosa ya, sambil menunggu Mas Azmi ya, monggo didengarkan secara seksama niat lillah wa li rasulillah wa li a'la'i kalimatillah, karena Allah, karena Rasulullah, karena ingin meninggikan agamanya Allah. Ini sudah Mas Azmi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini sinyal saya aman, Mas? Suaranya ini kurang jelas Mas Azmi, mungkin kurang dekat dengan monitor. Ya, bentar, ini masih ambil headset juga. Saya nggak kayak biasanya ini, makanya agak telat sedikit. Ada di mana sekarang ini? Di Pondok. Oh, di Jakarta.
Iya, di Tangerang. Nah, bisa. Lagi sini. Gimana? Tapi nggak perlu gini kan? Sehat-sehat ya. Alhamdulillah. Monggo panjenengan lanjut aja Mas Sakam. Ini saya lagi nonton. Oh iya, Sembari siap. Sambil teknis-teknis itu ya. Oke, teman-teman semuanya. Berbicara masalah dosa ini. Semua manusia itu pasti memiliki dosa. Pasti. Dosa melalak kepada orang tua, dosa berbohong, dosa berkhianat, dosa kepada guru, dosa kepada teman atau saudara, dosa kepada orang lain, atau dosa-dosa yang lain yang tidak banyak diketahui oleh orang lain, bahkan tidak ada yang tahu. Ya, begitulah manusia, teman-teman. Kalau tidak melakukan dosa, bukan manusia namanya. Manusia kadang benar, kadang salah. Kalau benar terus, itu malaikat namanya. Malaikat tidak pernah melakukan dosa. Kalau salah terus, ya itu setan namanya, iblis, jin. Ya. Jadi ya, yang namanya manusia pasti pernah melakukan dosa. Tapi terkadang dosa yang kita lakukan ini menjadi beban, gitu loh. Memang iya, dosa itu memang enak, gitu. Dilakukan tuh enak, mahal. Pahala itu gratis, murah, tapi jarang atau enggan orang untuk melakukannya. Seperti cek. halnya, Gimana Mas Sakam? seperti halnya, gimana? Aman nggak? Aman suaranya. Masih jauh kayak tadi apa? Udah lebih enak. Sudah mendingan. Sudah mendingan. Oke. Aman ya? Oke, monggo lanjut dilanjut. ya. Ya, saya tak jadi mustamiin. Allah. Seperti halnya kita ke ini ya, berbicara masalah enaknya dosa. Tuh. Seperti halnya kita mungkin ke diskotik gitu kan. Ada cewek-cewek di sana gitu kan. Ada minuman keras juga, fly lah kata anak muda zaman sekarang tuh. Tembus ke langit gitu kan. Intinya enak gitu. Ya. Ya awal memang enak, tapi akhirnya jadi beban dan buat diri kita itu sumpah gitu. Itu akibat dosa. Dan kebanyakan dosa juga akibat nantinya yang akan didapatkan doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah akan lama untuk diterima oleh Allah. Itu gara-gara dihambat oleh dosa. Jadi kita sama Allah itu bainahu wa bainallah hijab gitu ya. Jadi di antara doa-doa orang yang berdoa yang banyak dosa kepada Allah ya, di antaranya itu ada hijab gitu yang menahan doa-doanya untuk sampai kepada Allah. Ya ibarat apa? Ibarat gini, kita mau ngasih proposal gitu. Karena kita tidak tahu apa-apa, tidak tahu jalannya, tidak punya orang dalam. Ya, orang dalam itu diibaratkan sebagai apa ya? Ibadah kita nggak istiqomah ya. Akhirnya nggak diterima, nggak goal proposalnya gitu. Ibaratnya kayak gitu ya. Kata simpelnya. Kok Mas Akam tahu sih? Ya karena saya juga manusia gitu. Pasti pernah melakukan dosa pasti. Bahkan setiap hari pun penuh dosa. Tidak ada orang yang benar-benar suci. Bahkan tidak ada sama sekali. Kecuali Nabi Muhammad SAW. Ya, para nabi dimaksum oleh Allah. Dimaksum itu apa? Dijaga dari perbuatan dosa. Sekalipun ia mau melakukan sebuah kesalahan, langsung ditegur oleh Allah lewat penantangan malaikat Jibril. Itulah Rasulullah SAW, paling sempurnanya manusia, paling sempurnanya makhluk. Beda sama kita teman-teman. Ya, kita ini ya sama cewek masih suka, sama dunia masih tamak gitu, sama ibadah ya enggan. Kalau nggak suka cewek horor Mas. Gitu. Gimana? Kalau nggak suka cewek horor. Kalau kita nggak suka cewek. Horor. Saya ingat
Mas Iron, saya kan kemana-mana sama Mas Iron gitu kan. Kadang kalau pergi ke suatu daerah, check out, check in hotel berdua sama Mas Iron gitu. Gitu. Mas Iron tuh kadang bilang, men, kenapa? Nanti sama resepsionisnya kita dikira homo ini gitu katanya. Ya karena memang berdua terus saya itu sama Mas Iron kemana-mana sama Mas Iron dan gitu. Saksi hidup. Ya. Jadi kalau mau tahu apa-apa tentang saya nanya sama Mas Iron. Tapi ya insya Allah nggak bakal ngomong. Gitu ya. Ya intinya banyaklah dosa ya. Dan juga minal kabair. Dosa-dosa yang termasuk dosa-dosa besar adalah apa ya? Melawan kepada orang tua. Itu termasuk adalah dosa-dosa yang besar. Nah ya, semoga kita dijauhkan oleh Allah dari melawan kepada orang tua. Apakah Mas Akam pernah melawan sama orang tua? Pernah. Karena sebagai manusia, teman-teman, tidak luput dari salah. Kadang karena beda pendapat atau karena emosi, akhirnya ya sedikit naik gitu nadanya, sedikit mental terhadap orang tua, akhirnya membuat orang tua menangis. Dan saya sadari itu adalah perilaku yang sangat tidak terpuji, yang dosanya ya dosa-dosa besar. Walaupun yang orang tua ketika kita minta maaf, mohon maaf ya Umi, mohon maaf Abi, saya banyak salah. Orang tua tuh pasti bilang kalau orang tua sama anak sebelum anak minta maaf, orang tua sudah memaafkan. Orang tua pasti gitu. Tapi ya kalau kita nggak minta maaf selamanya dosanya akan tetap mengalir. Ya makin besar makin nggak enak hidup kita nanti gara-gara tidak ada ridho dari orang tua. Begitu teman-teman. Dan juga cara menghapus dosa-dosa besar kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dosa apapun itu, ya makanya Allah ini maha pengampun teman-teman. Maufiratuhu awsa'u min dunubina. Pengampunan Allah itu lebih luas daripada dosa-dosa kita. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Beliau bersabda, birrul walidaini kafaratun lil kabair. Berbakti kepada kedua orang tua membuat bangga dan membuat bahagia hati kedua orang tua, kafaratun lil kabair, menghapus dosa-dosa besar yang telah kita lakukan. Itu salah satu cara untuk menghapus dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala ialah dengan cara berkhidmah kepada orang tua. Jangan tinggalkan orang tua. Ya, salah satu cara gampangnya ya sebenarnya nggak gampang, tapi kalau kita punya keinginan, insya Allah Allah akan buka hati kita, Allah akan kasih kita hidayah sehingga kita bisa menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Hanya yuk move on sudah, move on dari dosa sudah. Sepertinya kita tidak sadar ya teman-teman, sering mengumbar aurat, senang dengan kemaksiatan bahkan diceritakan. Saya sendiri pun tidak sadar ya. Ini nasihat untuk saya pribadi. Itu yang menyebabkan wabah, itu yang menyebabkan musibah ya. Itu teman-teman semuanya. Jadi karma memang ada. Ketika kita menanam kebaikan kepada sesama manusia ataupun kepada Allah, kita juga akan memetik kebaikan. Kalau kita menanam kejahatan, kejelekan, kemaksiatan, maksiat kepada manusia atau kepada Allah, ya kita juga akan memetik yang namanya kemaksiatan. Yang mana hidup kita nanti akan jauh dari keberkahan. Nggak akan berkah. Bahkan saya rasa di seluruh dunia sekarang lagi mengalami krisis ini, krisis itu, krisis ekonomi, wabah, corona, apalagi saat ini ya, COVID-19 gak selesai-selesai, hampir 2 tahun. Gitu. Ini gara-gara apa? Perilaku manusia. Perilaku manusia sendiri. Ya, ketika punya hal-hal apa dipamerkan, sombong. Ketika punya apa dipamerkan di TikTok. Orang kaya mah bebas gitu kan. Sultan. Akhirnya membuat hati orang-orang yang tidak punya menjadi gengsinya naik gitu. Akhirnya orang yang tidak punya pun seakan-akan punya gitu dan mengorbankan segalanya. Mengorbankan orang tua, mengorbankan sawah yang hanya sepetak gara-gara ingin mengejar yang namanya gengsi. Demi mencukupi gengsi. Iya. Itu
Saya itu dulu ya, di desa saya ini, ya alhamdulillah sampai sekarang masih adatnya itu kental. Masalah akhlak, kalau ada orang baru nggak pamit, dirasani sudah, diomongin, itu siapa itu anak gak sopan, gak pamitan, ada orang di pinggir jalan, ini bukan patung gitu kan. Tapi sekarang ini di desa sudah banyak orang yang sudah gampang untuk membuka aurat gitu, sudah masuk teman-teman, sudah masuk ya, pakai rok mini gitu kan, pakai you can see gitu ya, bisa dilihat dah semuanya lekuk tubuhnya gitu. Makanya hati-hati, move on dari dosa, ayo sama-sama teman-teman semuanya. Dan jangan pernah putus asa, walaupun kita itu dosanya sebesar apapun, pengampunan Allah lebih luas dan lebih besar daripada dosa-dosa kita ya. Dan berbicara masalah taubat gitu kan, apalagi dosanya besar, nasihat untuk saya pribadi ya, dosa zina, dosa apa ya, dosa apa namanya, membangkang kepada kedua orang tua kan dosa-dosa besar toh ya, kadang menjadi beban pikiran buat kita. Terlalu banyak dosa yang kita lakukan, kita mau taubat, kita pesimis. Allah menerima nggak ya sama taubat aku? Allah menerima nggak ya sama ibadah aku? Nggak boleh kita punya pemikiran seperti itu. Kita harus yakin sama Allah, yakin sama Rasulullah yang akan memberikan syafaat nanti. Kalau berbicara masalah taubat ya, kalau bahasa gaulnya sekarang kan move on dari dosa. Kalau bahasa kodimnya, bahasa kunonya, taubat gitu. Syaratnya taubat itu ada 3. Yang pertama ialah menyesal sama Allah, menyesal misalnya sudah, ya Allah saya banyak dosa, ya Allah saya menyesal telah begini, saya telah menyesal telah begitu, menyesal kepada Allah. Yang kedua apa? Beristighfar, banyak istighfar sudah sama Allah. Astagfirullahaladzim, 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 la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Minta ampunan sama Allah, nangis sudah sama Allah. Ini syarat taubat yang kedua. Yang ketiga apa? Berjanji tidak mengulangi lagi. Gitu. Maksudnya berjanji tidak mengulangi lagi, seumpama kita mabuk, kita ngelawan sama orang tua, kita melakukan zina, kita itu sudah berjanji pada diri kita sendiri, pada hati kita untuk tidak melakukan hal itu lagi. Kalau 3 syarat ini sudah dilakukan, insya Allah Allah akan menerima taubat kita. Kapan mas taubat kita itu diterimanya nggak tahu. Yang itu penting bukan sudah kita bertaubat gitu. Ya. Kita tidak berhak atau tidak apa ya, bukan porsi kita untuk menentukan kapan diterimanya taubat, itu urusan Allah sudah. Urusan Allah sudah. Yang penting kita mau bertaubat. Oke. Okay. Yang mengentengkan dosa, nah itu yang namanya istihza. Yang namanya istihza, pelecehan kepada Allah. Oh, masih muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Jangan kayak gitu ya. Jadi 3 hal ini ayo kita sama-sama lakukan. Sama-sama kita lakukan. Yang pertama, menyesal. Saya yakin sejelek apapun orang, sejelek apapun insan, manusia, tua ataupun muda, laki ataupun wanita, ketika melakukan dosa, setelah melakukan dosa itu ada penyesalan dalam hatinya. Ada penyesalan? Ada, pasti. Walaupun ya karena sudah dibujuk, dirayu sama setan, akhirnya dia menghiraukan penyesalan itu. Begitu. Nah, makanya syarat taubat ini ada 3. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah apa? Menyesal. Yang kedua, beristighfar, benar-benar beristighfar sama Allah. Yang ketiga, taubat. Ya, taubatan nasuha, berjanji tidak mengulangi lagi dosa-dosa yang telah dilakukan, tidak akan mengulangi lagi.
berjanji kepada diri sendiri dan berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga lewat syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, syafaati yaumal qiyamati haq, ya, faman lam yu'min falam yakun min ahliha. Syafaatku di hari kiamat nanti itu hak. Hakun ini artinya benar, benar-benar ada. Aku akan memberikan syafaat bagi mereka. Tapi ada syaratnya. Faman lam yu'min, ya, falam yakun min ahliha. Siapa orang yang tidak beriman atau tidak percaya kepada syafaatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lam yakun min ahliha, maka dia tidak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Hadis ini sangat luar biasa teman-teman semuanya. Rasulullah mengajarkan keyakinan yang kuat untuk kita umatnya. Ketika kita sedang punya masalah, tawasul kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Afdalut thariqah, paling afdalnya jalan untuk menuju Allah adalah sholawat. Makanya kalau kita teliti di setiap thariqah Tijani, Naqsabandi, Syadili, Qadiri, semuanya itu ada pasti sholawat. Kalau enggak ada sholawat istighfar, sholawat istighfar pasti ada. Karena yang memang sholawat ini adalah afdalut thariqah, paling afdalnya jalan untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita sudah bertaubat kepada Allah, hatta ibu minal dambi kaman la dzambalahu. Orang yang bertaubat dari dosa seperti halnya orang yang tidak punya dosa. Allah menghapus semua dosanya. Ini Rasulullah, teman-teman. Rasulullah itu nggak pernah bohong, nggak kayak kita. Rasulullah itu siddiq orangnya. Rasulullah itu dijuluki Al-Amin karena memang omongannya semuanya, janjinya dapat dipercaya. Makanya beliau mendapatkan julukan Al-Amin. Yang apa itu artinya? Dapat dipercaya. Ya. Rasulullah nggak bakal bohong. Rasulullah nggak pernah bohongin kita. Hatta ibu minad dambi, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kama la dzambalahu, orang yang bertaubat dari dosa, kaman la dzambalahu, seperti halnya orang yang tidak punya dosa, Allah menghapus dosa-dosanya. Gitu. Jadi ya gampang teman-teman, gampang. Yang penting bagaimana cara kita untuk mengamalkannya dan bagaimana cara kita untuk meyakinkan diri kita sendiri. Kalau kita tidak bisa meyakinkan diri kita sendiri, bagaimana mungkin kita akan yakin kepada Allah? Kamu tidak yakin akan kekuatan kamu sendiri, tidak yakin akan kemampuan kamu sendiri, tidak yakin akan kebisaan atau kekuasaan diri kamu sendiri, ya. Kamu tidak yakin, ya kamu tidak akan yakin juga sama Allah. Kalau sama diri kita sendiri udah nggak yakin, apalagi sama Allah gitu. Itu mungkin itu sedikit dari saya. Ada tambahan dari Mas Azmi mungkin tentang masalah mukmin dari dosa ini. Loh, Saya kan jadi mustami'in di sini. Gimana Mas? Mungkin ada nasihat sedikit lah gitu buat para pemuda-pemudi. Gitu. Ya gimana ya? Kan di sini ngomongin tentang move on dari dosa. Move on itu artinya kan move itu pindah gitu. Kalau anak zaman sekarang kan move on tahunya pindah ke lain hati lah segala macam gitu kan. Nah ini di sini konteksnya move on dari dosa, dan move on itu sifatnya sebenarnya general, nggak melulu soal cinta. Iya. Dan cara move on paling terbaik kalau di Islam ya taubat nasuha. Bahkan Allah yang berfirman sendiri, "Inna Allah yuhibbut tawwabin." Allah paling suka sama orang-orang yang mau bertobat. Bahkan dauhnya Habib Ali Al-Jufri itu gini, ketika kamu bergumam ingin bertaubat, bergumam itu kayak cuma kretek tok gitu di hati, pengen taubat, ketahuilah kamu dalam keadaan yang suci. Begitu jauh beliau.
Dan esensi move on itu sendiri sebenarnya kan perubahan, perbaikan gitu. Harapan, daya upaya dan perjuangan hidup biar lebih baik. Apa kalau di sini konteksnya kan move on dari dosa. Di mana kita berpindah ke hidup yang lebih baik, di mana hidup fi taatillah wa rasulillah. Benar. Dan untuk cara-cara daripada taubat kan sudah panjenengan sebutkan semua tadi. Dan benar kata jenengan tadi, ketika bertaubat atau ketika berdoa, kita nggak boleh mikir-mikir, kita diampuni nggak ya? Kita diampuni nggak ya? Seakan-akan kita ragu kalau Allah itu nggak bisa ngampuni kita gitu kan. Dan Allah itu paling nggak suka gitu. Jadinya jangan sampai kayak gitu. Intinya yakin. Diterima apa enggak itu bukan kapasitas kita, itu udah kapasitasnya Allah. Yang penting kita udah mau tobat itu udah baik. Benar. Ngapain masih ragu? Di Al-Quran sudah tercantum. La raiba fihi hudan lil muttaqin. Itu. Di Al-Quran itu Allah berfirman la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran ini diturunkan lewat pelantara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada keraguan di dalamnya. La raiba fihi. Tidak patut kita untuk meragukan Al-Quran. Hudan lil muttaqin. Karena Al-Quran itu merupakan petunjuk bagi orang yang bertakwa. Begitu. Dan Allah berfirman juga kata Mas Asmi tadi di dalam Al-Quran, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka dengan orang-orang yang bertaubat dan orang yang mensucikan dirinya sendiri. Ya, maksudnya mensucikan dirinya dari dosa, hartanya juga disucikan dari hal-hal yang haram, ya. Omongannya dibersihkan dari omongan-omongan yang tidak penting, pendengarannya dibersihkan dari pendengaran-pendengaran yang tidak manfaat, matanya dibersihkan dari pandangan-pandangan yang tidak baik. Ya, Allah suka, bahagia Allah kalau ada orang kayak gitu. Cinta Allah sama orang-orang yang bertaubat. Lantas apa landasan kita untuk ragu gitu? Mau sebesar apapun dosa kita, Allah pasti mengampuni. Dulu ada cerita teman-teman. Ada cerita orang cantik mati di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ada pemuda yang sangat nakal. Ketika si cantik yang telah mati dikubur, digali lagi, lalu diperkosa. Ini sudah mayit ya, mati sudah. Ada dalam kubur, dikubur lagi sama pemuda itu, akhirnya diperkosa. Atas kuasa Allah, mayit yang tadi mati sudah, jenazah sudah dikubur, dikafani sudah, disetubuhi, akhirnya dia bisa ngomong. Kamu kok tega wahai pemuda? Aku digugurkan oleh ahli, oleh keluarga, oleh orang tuaku dalam keadaan suci. Sekarang aku kembali kepada Allah dalam keadaan berhadas, katanya. Dalam keadaan tidak suci lagi karena kau setubuhi. Akhirnya nangis pemuda ini pergi kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kenapa wahai pemuda? Anak kata, saya begini. Rasulullah diam. Apakah dosa saya diampuni oleh Allah? Rasulullah malah berpaling dan tidak mau bertemu dengannya. Ya, suatu ketika karena dia sudah frustasi, tapi dia tetap optimis. Allah pasti ngampuni dosaku. Dengan perjuangan yang sangat sungguh-sungguh, pemuda ini pergi ke gurun pasir yang panasnya luar biasa. Di tengah gurun pasir dia sujud minta ampun kepada Allah. Nah, tidak lama dari kejadian itu, ketika pemuda itu meninggalkan Rasulullah untuk pergi ke gurun pasir sujud minta ampun kepada Allah, malaikat Jibril datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kenapa wahai Jibril? Ketahuilah pemuda tadi yang mendatangimu sekarang dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Di mana dia sekarang Jibril? Sekarang dia ada di gurun pasir. Setelah itu Rasulullah mengutus salah satu utusan untuk menjemput pemuda itu. Ternyata dia lagi sujud di tengah terik panas yang luar biasa di gurun pasir. Dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Dahinya ini terbelah gara-gara sujud. Bayangkan betapa panasnya gurun pasir ya. Dulu tidak ada pepohonan, hanya terik matahari dan pasir di sana yang sangat menyengat. Dia sujud di tengah gurun pasir minta ampun kepada Allah, akhirnya dia mati dalam keadaan husnul khotimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah. Amin ya rabbal alamin. Jadi tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini.
Saya kan sering bilang sama teman-teman, yang tidak mungkin di dunia ini hanya Allah ada dua. Gak mungkin Allah ada dua, gak mungkin. Allah itu hanya satu. Qul huwallahu ahad. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak melahirkan dan juga tidak dilahirkan. Allah sudah satu. Gitu. Jadi mungkin gitu ya teman-teman. Ini ada sedikit pertanyaan. Sebentar. Saya belum terbiasa pakai iPhone, Mas. Oh ini baru pindah. Flagship ini. Iya. Mama. Ganti saya. Harus ada pajak. Ada pertanyaan, bagaimana ketika kita sudah sholat taubat atau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala lalu kita tetap melakukan dosa, taubat lagi. Jangan capek buat bertaubat. Sampai benar-benar kamu nanti menghadap Allah dan matimu dalam keadaan husnul khotimah. Yang penting ya namanya manusia ya, setan itu memang berjanji kepada Allah akan menggoda anak Adam sampai hari kiamat. Dia nggak bakal ridho sama kita ini, setan ini. Selama dia nggak ikut, manusia ini nggak ikut ke jalan sesatnya, setan nggak akan berhenti. Bahkan ketika sudah masuk ke jalan sesatnya setan, manusia akan tambah dijadikan sesat. Gitu. Makanya sampai ada yang ngaku nabi, ada yang ngaku dewa, ada yang ngaku ini itu. Itu minasyaitonir rajim. Gitu teman-teman. Apa yang harus kita lakukan? Jangan pernah taubat. Jangan pernah berhenti. Min rahmatillah. Jangan pernah putus asa atas rahmatnya Allah. Jadi ketika kita sholat taubat, saya sudah istighfar, saya sudah menyesal, saya sudah sholat taubat, berjanji tidak mau melakukan dosa lagi, tapi saya melakukan lagi, Mas, taubat lagi. Yang penting an-niyah, asas niatnya dijaga. Tapi kalau memang sudah niat benar-benar niat karena Allah, ingin taubat, ingin dapat syafaat Rasulullah, hatinya bersih, gak mikir apa-apa lagi, ya semuanya akan baik-baik saja. Allah akan jaga kita, karena sebaik-baiknya penjaga adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaik-baiknya khazin, penjaga, adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke ya, kita jawab pertanyaan yang lain. Ini saya mau lihat live chat teman-teman. Ayo taubat bersama-sama agar corona ini segera pergi. Assalamualaikum Dek Azmi dan Ahkam. Apakah waktu sholat taubat hanya pada waktu tahajud atau waktu kapanpun? Terserah. Kapan saja. Yang penting jangan di waktu tahrim. Ya, diharamkan waktu tahrim. Waktu yang diharamkan untuk sholat, yang diharamkan untuk sholat. Seperti halnya, ada berapa waktu tahrim itu, Mas? Itu setelah asar, terus setelah asar, setelah subuh, itu. Setelah subuh. Ada berapa ya, lupa sih. Sangat saya itu. Insya Allah ada 5 ketika gerhana. Bukan sih. Inda zawal syamsi, ketika pas jam 12 matahari ada di atas kita, itu nggak boleh juga. Karena itu kebiasaan orang yang menyembah matahari. Ya insya Allah kalau nggak salah ada 5 insya Allah. Ada 5 waktu yang diharamkan untuk sholat. Ya salah satunya setelah asar, setelah subuh, ba'da subuhi, ba'da asri, qoblal maghrib, dan juga zawal syamsi ketika jam 12 pas matahari di atas kita. Itu ya teman-teman. Lupa sih. Nanti saya belajar lagi deh. Banyak yang lupa sekarang, udah ingatnya cuma sama kamu. Ya Allah. Jadi boleh sholat ya, selain waktu itu boleh sholat. Dari Siti Ulfah, bagaimana kita melupakan
kita dibilang orang itu mengguna-gunanya sampai sakit padahal nggak pernah kita lakukan itu, ya sudah diam aja, Diam aja. Kalau difitnah nggak usah kita diterima balas. pahala. Kalau kita sabar atas hinaan atau fitnah, Allah ngangkat derajat kita, dan pahala dia yang dia lakukan, orang yang fitnah kita maksudnya, ini apa namanya, ditransfer ke kita. Ditransfer ke kita. Sholatnya, sholat sunnahnya, wiridnya ditransfer ke kita. Oke, sekarang kita akan mengundang salah satu teman-teman viewers untuk bertanya. Invite silahkan. Wede. Pakai 99. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Dari mana? Dari mana, Mbak? Dari Jakarta. Namanya siapa? Dianisa. Nah, mungkin ada yang mau ditanyakan? Ya, aku mau nanya. Bagaimana tips move on untuk menyukai seorang secara tidak berlebihan dengan tuntunan yang baik dan benar itu gimana, Kak? Bagaimana Mas Asmi? Gimana tips move on biar gak menyukai orang terlalu berlebihan, gitu kan? Iya. Ini maksudnya bagaimana cara kita untuk tidak mencintai orang berlebihan? Secara berlebihan, ya gitu. Ya sebenarnya nyukain apa ya, ngidolain siapapun itu nggak apa-apa, asal gak berlebihan. Takarannya gimana? Jangan sampai posisi Allah sama Rasulullah itu tergeser gara-gara satu orang ini gitu, atau beberapa orang ini gitu, sama idola-idola kamu. Jangan sampai posisi Allah sama Rasulullah itu geser sama idola-idola kamu ini. Dan ya kalau emang kita cinta sama Allah sama Rasulullah, kita harus tahu, kita harus buktiin gimana kita udah cinta belum sama Allah, kita udah cinta sama Rasulullah. Kita lebih tahu mana kita akan Rasulullah itu siapa atau idola kita itu siapa. Biasanya kan banyak sekarang nih kalau tentang idola kita, entah itu seorang siapalah itu, kita tahu seluk beluknya, entah orang tuanya, pendidikannya segala macam, tapi sama Rasulullah nggak tahu. Nah itu yang bahaya, jangan sampai kayak gitu. Makanya tips paling ampuh menurut saya ya cintai Rasulullah secara maksimal dulu. Gitu. Senyum-senyum mbaknya Mas. Gitu, karena gitu kita harus tahu, jangan sampai kita nggak tahu siapa Rasulullah itu sebenarnya, tapi kita tahu banget sama idola kita. Gitu, jangan sampai kayak gitu. Gitu Mbak. Sekarang saya kasih pilihan sama Mbak nih masalah mencintai. Memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah berargumen. Beliau pernah bersabda, cintailah orang sedang-sedang saja. Tapi para pecinta Rasulullah ini semuanya berlebihan, sampai mengarang syair wa ajmalu minka lam taraqatu aini wa atyabu minka lam talidin nisa. Ya engkau ya Rasulullah, tidak ada yang lebih tampan daripada engkau. Tidak ada yang lebih harum, lebih baik, lebih bagus daripada engkau. Seakan-akan engkau tidak dilahirkan dari seorang wanita gitu. Dan seakan-akan engkau tercipta, kata syair itu, atas kehendakmu sendiri. Ini kan berlebihan sudah gitu. Tapi bagus berlebihannya kepada Rasulullah. Ya. Nah, yang berlebihan sama manusia ini itu yang bahaya, Mbak. Iya. Dia bisa dipercaya enggak gitu. Makanya sebelum mencintai kita harus tahu akibatnya. Saya nggak ngasih jawaban sama Mbak. Saya membuka paradigma Mbak gitu. Ketika kita berlebihan mencintai seseorang, kita tahu nggak akibatnya nanti. Ketika kita naruh harapan yang sangat besar tentang masa depan kita, nanti kita serumah ya, nanti kita punya anak ya, nanti kita bahagia ya, ayo kita sekarang nabung bareng gitu seumpama ya. Ketika semua tidak terlaksana, pasti kita kecewa. Mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menganjurkan? Mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk mencintai secara sedang-sedang agar kita tidak terlalu kecewa ketika ditinggalkan? Jadi itu Mbak.
Mbak harus bisa menerima akibatnya juga, dan juga bisa membaca, berpikir sebelum bertingkah. Ya, mau mencintai seseorang secara berlebihan, pikir dulu akibatnya. Ya, kalau sudah Mbak bisa memikirkan akibatnya, itu adalah cara terampuh untuk menekan keinginan kita untuk lebih mencintai seseorang. Kalau sama Rasulullah sama Allah nggak apa-apa kita berlebihan. Sampai ada istilah di Islam itu majdub, orang yang gila. Tapi majdubnya itu karena memang sudah deket banget sama Allah, sampai jalan kemana-mana nggak pakai baju, ya karena udah nggak ingat Allah gitu sudah. Kan banyak wali majdub gitu. Ya. Ya, seperti itu. Kalau mencintai Allah dan Rasulullah secara berlebihan, kita nggak akan kecewa. Tapi jika berbicara masalah manusia, pikir dulu akibatnya. Kalau Mbak sudah bisa berpikir akibatnya apa nanti ya, nah insya Allah tidak akan berlebihan dalam mencintai seseorang. Ada pertanyaan lain? Tapi di luar tema nggak apa-apa. Apa? Iya. Apakah keutamaan sholat tasbih dan apa hanya bisa dilakukan di malam Jumat saja, Kak? Oh, sholat tasbih itu ya bisa dilakukan setiap hari pun nggak apa-apa, setiap malam nggak apa-apa. Setiap malam nggak apa-apa. Malam Jumat ini kan Sayyidul Ayyam gitu. Hari Jumat dan malamnya itu adalah paling baiknya hari dan malam, itu adalah rajanya hari. Jadi lebih bagus dilakukan. Lebih bagus saja. Apalagi setiap hari, tambah bagus gitu. Berbicara masalah fadilahnya sholat tasbih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, kalau kamu tidak bisa sholat tasbih kalau kamu tidak bisa sholat tasbih istiqomah setiap hari, maka sholatlah seminggu sekali. Kalau nggak bisa seminggu sekali, sebulan sekali. Kalau nggak bisa sebulan sekali, setahun sekali. Kalau nggak bisa setahun sekali, seumur hidup yang penting pernah sholat tasbih sekali aja. Itu dari saking besar fadilahnya, manfaatnya banyak. Ya, dan apa fadilahnya saya juga kurang tahu. Nanti saya jelasin di pertemuan yang akan datang. Tapi sholat tasbih ini sampai Rasulullah bilang, kalau kamu nggak bisa tiap hari, minimal sudah paling mentok sekali seumur hidup. Yang penting bisa sholat tasbih. Ya. Nanti PR buat saya ini. Mungkin Mas Asmi tahu apa fadilahnya sholat tasbih? Sebenarnya fadilahnya sholat tasbih kalau di sini ya, karena saya kan ngafalin Quran kalau di sini. Kan ada sholat itu tahiyatul hifzi, dimana buat menguatin hafalan itu termasuk juga sholat tasbih itu. Itu kalau saya cuma tahu sebagian itu doang untuk menguatkan hafalan, termasuk untuk menguatkan hafalan. Entah hafalan apa itu, Quran atau nabaman itu penting juga. Tapi untuk yang lain-lain, yang pasti banyak faedahnya. Nggak mungkin nggak banyak dan nggak mungkin cukup untuk diselesaikan di segmen ini doang. Jadi bisa jadi PR buat minggu depan atau kapan gitu misalkan. Nanti saya jelaskan masalah sholat tasbih. Iya. Oke, sudah? Ya, makasih Mbak ya. Semoga manfaat. Iya. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diingetin nanti ya Mas, ya. Iya, siap. Masalah sholat tasbih ini ya. Berapa kali orang nanya, sudah lupa terus saya. Iya. Saya juga baru ingat juga pernah dipertanyakan soal ini. Di sini saya belajar. Dari udah perot guys. Diingetin nanti ya Mas, ya. Assalamualaikum. Ya. Berapa kali orang nanya, sudah lupa terus saya. Iya. Saya juga baru ingat juga pernah dipertanyakan. Ya, itu live-nya hidup, Pak. Iya. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbaknya nyetel live juga tak? Iya. Kalau Saya juga baru ingat juga. Siapa? Ya, itu live-nya hidup, Pak. Enggak, HP saya mati nih, di mute. enggak, ini yang mbaknya nyetel live juga tak? HP yang Loh. Aku malah hilang. Itu mbaknya kalau nyetel live juga di mute aja, di uploadnya di matiin.
lumayan. Saya gimana gitu dengerin suara saya sendiri. Mm-mm. Ngitek. Nah, ini sudah. Loh. Assalamualaikum. Mikrofonnya di ini Mbak, dipencet. Di Assalamualaikum. Assalamualaikum Kakak Semi dan Kakak Akam. Nah, dari mana, agak Mbak? dijoin, Mbak. Mic-nya agak dijoin biar lebih jelas sedikit suara. Assalamualaikum Kakak Semi dan Kakak Akam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pertanyaannya, mana, Mbak? bagaimana caranya agar bisa move on dari dosa? Caranya untuk move on dari dosa itu, yang pertama berkumpul dengan orang, sering mendengar nasihat dari orang-orang yang baik, seperti halnya kedua orang tua kita, minta nasihat yang baik, atau teman-teman kita yang baik, berkumpul dengan orang-orang yang baik, insya Allah kita akan jadi orang yang baik, insya Allah. Apakah kita bisa move on dari dosa? Bisa dong, move on dari mantan aja bisa, masa dari dosa nggak bisa? Bisa dong, semuanya pasti bisa, asalkan kita punya keyakinan dan juga niat bertaubat kepada Allah untuk tidak melakukan lagi. Paham? Paham. Ada pertanyaan Makasih lagi? Kakak Akam. Bagaimana caranya kita sholat taubat? Sholat taubat yang pertama pastinya ambil wudhu dulu ya. Kalau Iya. nggak punya wudhu jangan sholat. Badan harus suci, pakaian harus suci, yang dipakai itu pakaian yang halal, tempat sujudnya pun juga harus suci, ambil wudhu. Habis itu setelah mensucikan badan dan pakaian, kita sholat taubat, usolli sunnat taubati, rakaataini lillahi ta'ala. Sholat 2 rakaat gitu. Sholat sunat biasa gitu. Seperti halnya sholat biasa, cuma niatnya usolli sunnat taubat gitu. Rakaataini sunnatan lillahi ta'ala. Gitu. Sholat 2 rakaat, habis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baca sholawat dan istighfar. Sholawat istighfar itu sudah. Dan yakin hati insya Allah dosa kita akan diampuni. Allah baik kok, Mbak. Lebih baik daripada saya dan juga Mas Azmi. Ya, sudah jelas sekali. Baik banget Allah itu, Mbak. Semangat ya. Semangat. Ya. Yakin. Semangat. Kalau kita yakin sama Allah, kita pasti sukses nanti. Di dunia maupun di akhirat. Amin. Ada pertanyaan lagi? Udah Kak. Udah ya. Oke, sehat selalu Mbak. Tetap jaga kesehatan di sana. Ya. Udah. Assalamualaikum. Lucu gitu ya. Seru kayak gini tuh. Ya Allah, luar biasa. Ya Allah. Udah masuk lagi. Nah. Halo. Waalaikumsalam. Suaranya kurang jelas, Mbak. Kayak gini tuh. Mbaknya itu pegang HP 2 apa gimana sih? Udah masuk lagi. Soalnya suaranya kita itu masuk gitu loh. Iya. Suara lainnya masuk. Halo. Suaranya kurang jelas, Mbak. Mbaknya itu pegang HP 2 apa gimana sih? Masuk lagi. Oh, 1. Iya, 1. Oh, kayaknya sinyal kita tuh delay. Oh, gimana? Iya, mau nanya apa, Mbak? Mbaknya itu pegang HP 2 apa gimana sih?
Oh, satu. Ya, satu. Aduh, monitor. Kita nggak bisa dengar suara kita. Nggak bisa dengar suara mbaknya loh. Ketinggalan suara kita. Kok balik lagi sih suaranya? Ya Allah. Monitor. Suaranya kedengeran nggak? Udah. Nah, tapi ketinggi masakan suara kita. Balik lagi sih suaranya. Sedikit terus. Salam. Ini gimana? Gimana ini? Aduh, panik. Sabar, tenang, jangan panik. Ini enggak kedengeran saya sudah. Salam. Jangan panik. Bukan panik, nervous. Nervous. Iya. Ini enggak kedengeran saya sudah. Nggak kedengeran. Duduk. Next, Mas Monitor. Jangan panik. Begitulah. Gimana Ya itu? begitulah hidup teman-teman. Kadang ada mulusnya, kadang ada enggaknya gitu. Dua orang nanya mulus semuanya, tinggal satu. Ya biasalah sunatullah kayak gitu sudah. Idza tamal amru batanak suhu ya. Setiap sesuatu ketika sudah sempurna akan tampak kekurangannya gitu. Jadi ya enjoy gitu. Ya mungkin mbak-mbak siapa tadi itu Misna siapa tadi bisa bertanya di lain waktu, di lain kesempatan, di live yang akan datang gitu. Mungkin Mas Azmi cukup ya. Ini jam 7 jam 5 kurang 5 menit lagi. Kurang 5 menit. Bentar. Dari Novita Sari. Assalamualaikum. Kalau ingin taubat tapi masa lalu kelam, bagaimana cara menyikapinya, Gus? Bagaimana, Gus? Nah, Ingin taubat tapi ingat sama masa lalunya yang kelam gitu. Gimana, Gus? Silahkan. Ini enggak Nah. juga dari awal ini yang nanya ini. gitu loh, move on itu esensi move on itu di situ. Dimana kan kalau move on bukan kita harus musuhan sama mantan kita, bukan kan, malahan kita harus berdamai dan berbaikan dengan kenangan buruk yang kita alami. Kalau di sini kan konteksnya dosa nih, jadi cara kita berteman baik dengan masa lalu kita yang kelam adalah dengan menjadikan itu sebuah pelajaran agar kita menjadi lebih baik lagi, begitu. Itu jawaban yang sip sekali. Kubur sudah masa lalumu kawan. Kamu akan hidup di masa depan. Ya, jadi jangan sangkut pautkan masa lalumu. Ya, saya sudah bilang dari tadi. Allah pasti mengampuni dosa-dosanya yang bertaubat. Sebesar apapun dosanya, bahkan lebih besar daripada dunia dan sisinya, Allah lebih besar pengampunannya daripada itu. Ya. Begitu. Jadi tetap yakin, optimis ya, yakin. Kamu aja ketika suka sama seseorang, ingin dapetin dia, kamu yakin, mau gak mau dia harus mau gitu. Dapat gak dapat, aku harus dapat gitu. Gak mau tahu pokoknya saya harus. Gak mau tahu pokoknya itu. Gitu. Yakin kok, ya dapat bener gitu. Apalagi sama taubat sama Allah, sama dosa. Gitu. Kita mau taubat yang harus yakin. Yakin dah pokoknya gitulah. Ini yang mau buka keyakinan ini orang-orang ini. Jangan cuma mikirin yang enggak tentang masa lalu gitu. Jangan jadi beban masa lalu itu. Pendam masa lalu itu sudah. Dibuat pelajaran, diambil hikmahnya, lalu perbaiki lagi di masa depan. Itu kan saya bilang tadi kan di awal tuh. Makanya buat teman-teman semuanya yang mau lihat live ini biar tambah
khidmat biar tambah paham, lihat dari awal. Ini dari jam 4 sampai jam 5. Sejam doang kita niat ngaji, niat mendekatkan diri kepada Allah gitu. Doakan saya dan juga Mas Asmi juga ya. Semoga diberikan ilmu yang barokah manfaat dan juga bisa mengamalkan ilmu-ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Semoga kuat iman semuanya. Amin. Kuat tauhid, kuat batin insyaallah. Selawatan dulu ya Mas Asmi, selawatan sudah. Monggo. Loh, kok saya? Selawat apa ya? Panjenengan. Tidak tahu saya. Selawat apa ya? Sallallahu ala Muhammad itu dah. Apa dah itu? Jenengan duluan, nanti saya takut ketinggian mati saya, Pak. Enggak, saya nyimak aja gitu. Soalnya ada Loh. fit saya sekarang suaranya. Loh. Dari kemarin acara Tuman terus. ini. Gus saya ini tuman. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Nadanya rendah Mas, ayo. Ya. Sallallahu ala Muhammad. Yo. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ayo. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wali anta misbahus suduri sallallahu ala Muhammad Allahumma salli alaihi sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Oke teman-teman semuanya, mungkin sekian dari saya. Jangan lupa komen di bawah, sertakan email. Jaga protokol kesehatan, jaga hatimu, jaga keluargamu, dan jaga dirimu sendiri dari tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab, apalagi Bapak Corona, Ibu Corona, dan juga saudara-saudaranya semuanya. Jangan lupa dijaga ya. Kita harus sehat dan
Jangan lupa nonton Dai Muda RCTI Plus setiap hari Jumat jam 4. Jam 4 stay sudah gitu. Stay with me ever. Gak pinter bucin saya sudah. Saya bukan orang bucin. Bohong. Bohong. Apa? Oke dah guys, sekian dari saya Habibul Ahkam, semoga manfaat ya. Rabbi famfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Rabbi famfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya Abdul Ahkam. Saya Azmi Iskandar. Jangan lupa di Jumat dan Jumat jam 4 sampai jam 5. Oke? Jangan ada dusta di antara kita, selamanya kita tetap saudara. Istiqomah tanpa batas, semua karena cinta. Sekian dari saya Abdul Ahkam. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh.